Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak semuanya, tahu nggak hewan-hewan itu tuh makanannya apa aja sih? Terus, tahu nggak bagian-bagian tanaman itu apa aja? Kali ini, kakak akan menjelaskan tentang hewan dan makanannya, terus bagian-bagian tumbuhan. Hewan berdasarkan makanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Kakak di sini akan menjelaskan tentang herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora adalah bangsa burung, misalnya burung nuri, kakak tua, burung beo, merpati, dan sebagainya. Terus ada bangsa mamalia, hewan menyusui, misalnya kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, kijang, dan sebagainya. Yang ketiga ada bangsa serangga, misalnya walang sangit, belalang, capung, kutu daun, dan sebagainya. Hewan mamalia yang makan tumbuhan memiliki gigi sari tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahangnya bergelombang. Paruh burung pemakan biji mempunyai ujung yang runcing, tetapi tidak terlalu panjang. Sedangkan burung pemakan madu mempunyai paruh yang sangat panjang untuk menembus bunga dan menghisap madu. Hewan herbivora yang memakan buah-buahan disebut frutivora. Yang kedua ada karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Mamalia pemakan daging memiliki taring yang tajam untuk mengunyah atau merobek makanan. Hewan yang termasuk karnivora adalah yang pertama ada bangsa burung, misalnya burung elang, raja wali, dan burung hantu, dan sebagainya. Terus ada bangsa serangga, misalnya nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. Yang ketiga ada bangsa mamalia, misalnya harimau, singa, serigala, dan yang lainnya. Yang keempat ada bangsa reptil, misalnya ular, komodo, bunglon, cicak, dan toke. Yang kelima ada bangsa ikan, misalnya hiu, arwana, dan lohan. Yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah hewan yang pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan. Hewan yang termasuk omnivora antara lain beruang, musang, ayam, babi, itik, burung jalak, dan kutilang. Nah, anak-anak, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang struktur bagian pada tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Batang. Tumbuhan memiliki 3 jenis batang,
yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam. Batang berkayu, tumbuhan yang batangnya berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Contoh tumbuhan berkambium adalah jambu, rambutan, dan mahoni. Yang ketiga, ada batang rumput. Tumbuhan yang batangnya rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contoh pada padi dan rumput-rumputan. Ada akar. Jenis-jenis akar. Menurut bentuknya, akar pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar bertukaran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar tersebut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tanggung dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Kakak akan menjelaskan tentang daun. Terdapat dua jenis daun yang berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai, yaitu yang daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah tumbuhan yang memiliki daun tunggal. Jika pada sehelai tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, misalnya daun pepaya dan mangga. Yang kedua ada daun majemuk. Tumbuhan yang memiliki daun majemuk, jika pada sehelai tangkai daun terdapat beberapa daun yang disebut daun majemuk, misalnya pada daun belimbing. Bentuk daun. Ada berbagai macam bentuk daun. Bentuk daun dipengaruhi bentuk susunan tulang daun. Bentuk susunan daun meliputi tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan, misalnya jambu, nangka, alpukat, dan mangga. Yang kedua ada tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari misalnya singkong, paya, dan jarak. Yang ketiga ada tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung. Ujungnya terlihat menyatu, misalnya eceng gondok dan gadung. Yang keempat, tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Yang selanjutnya ada bunga. Struktur bunga. Bunga tersusun atas beberapa bagian. Bunga yang lengkap memiliki bagian-bagian yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga,
benang sari dan putik. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat belum mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Dari mahkota ini, bunga dapat dinikmati keindahannya. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin disebut bunga sempurna, sedangkan yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga yang tidak sempurna. Buah dan biji. Struktur buah. Buah tersusun atas tangkai, kulit, daging, dan biji. Tangkai buah menghubungkan buah dengan batang. Kulit merupakan lapisan paling luar dan berfungsi membungkus daging buah. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Biji terdapat di tengah-tengah buah. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Bagaimana anak-anak? Apakah mengerti? Sekarang kesimpulan. Jenis-jenis hewan ada 3. Yang pertama ada herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Lalu tumbuhan dibagi menjadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Mungkin segitu saja yang kakak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.